Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mengenai analisis overhead varian. Overhead varian itu adalah selisih antara overhead yang dibebankan dengan overhead yang sebenarnya. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ini soalnya. PT Indah Sejahtera memiliki 3 departemen produksi, yakni Departemen Assembling, Departemen Mixing, dan Departemen Finishing. Nah, data dari departemen tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini datanya. Nah, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, daerah pabrik itu terdiri dari Departemen Jasa dan kemudian Departemen Produksi. Nah, ini adalah data untuk Departemen Produksi aja. Kemudian di sini, anggaran biaya overhead setelah alokasi. Anggaran biaya overhead setelah alokasi itu adalah anggaran biaya overhead yang telah kita alokasikan, di mana anggaran overhead Departemen Jasa itu telah dialokasikan ke Departemen Produksi. Pakai 3 metode yang udah kita pelajari sebelumnya, sehingga hasil akhirnya itu ini. Kemudian ini adalah anggaran biaya overhead tetap. Nah, sebagaimana yang kita pelajari bahwa biaya itu berdasarkan perilaku biaya itu dibagi atas 3. Yang pertama, biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan ketiga itu biaya semi variabel. Nah, ini biaya yang tergolong ke biaya tetapnya aja. Nah, ini dia. Ini untuk Departemen Assembling, Mixing, dan Finishing. Kemudian, anggaran biaya overhead variabelnya. Anggaran biaya overhead variabel itu kan berarti total biaya dikurangi dengan biaya tetap, dapat nanti biaya variabel. Ini dia. Berarti 3222 dikurang sama 100.000 dapat ini. Nah, mixing juga kayak gitu, finishing pun kayak gitu. Kemudian kapasitas normal, ini kapasitas yang dianggarkannya berdasarkan normal capacity. Ini dan ini. Kemudian tarif OH. Tarif OH itu kan anggaran biaya OH per kapasitas. Nah, berarti tarif OH fix atau tarif OH yang tergolong biaya tetap itu berarti anggaran OH fix dibagi dengan kapasitas normal. Ini anggaran. Dapatnya 100. Kemudian ini berarti 80.000 dibagi 500 dapat segini. Kemudian ini dibagi dengan ini dapat segini. Kemudian tarif OH variabel berarti anggaran OH variabel dibagi dengan kapasitas normal. Ini bagi dengan ini bagi dengan ini. Dapat segini. Kemudian tarif OH total berarti OH fix ditambah sama OH variabel dapat segini. Atau anggaran biaya overhead total dibagi dengan kapasitas normal. Ini bagi dengan ini. Ini bagi dengan ini. Nah, kemudian biaya overhead yang sebenarnya ini yang kita catat, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar kita keluarkan uangnya segini biayanya. Kemudian aktivitas yang sebenarnya berdasarkan jam mesin itu Departemen Assembling itu yang aktivitas sebenarnya itu 1.100 jam mesin. Kalau ini Departemen Mixing itu 480 jam kerja langsung. Departemen Finishing 410 unit. Nah, kemudian biaya overhead yang dibebankan. Biaya overhead yang dibebankan kemarin rumusnya apa? Tarif OH dikali dengan aktivitas yang sebenarnya kan. Nah, berarti ini tarif OH 322 dikali 1.100. Ini 507 dikali 480. Ini 310 dikali 410. Dapatnya biaya overhead yang dibebankan. Nah, kemudian kita bikin analisa selisih. Nah, analisa selisih itu kita bikinnya per departemen. Nah, sekarang Departemen Assembling aja dulu. Nah, biaya overhead yang sebenarnya berapa? Kita lihat dari data yang di sini. Nah, kita masukin angkanya yang biaya overhead yang sebenarnya ini. Ini untuk assembling. Nah, masukin, kemudian biaya overhead tetap. Nah, biaya overhead tetapnya berapa? Kita lihat yang dianggarkan. Nih, 100.000. Kemudian
350.000 dikurang sama 100.000 itu dapatnya 250.000. Nah, biaya overhead tetap ini baik yang dianggarkan maupun yang sebenarnya itu nilainya sama. Jadi biaya overhead total yang sebenarnya itu 350.000, kemudian yang tetapnya 100.000. Berarti biaya overhead variabel yang sebenarnya itu berarti kan 250.000. Nah, kemudian 350 dikurang 100 dapat segini. Kemudian biaya overhead variabel yang dibebankan berapa? Ini. Biaya overhead yang dibebankan itu kan rumusnya tarif OH dikali dengan aktivitas yang sebenarnya kan. Berarti tarif OH variabel nih 22 dikali dengan aktivitas yang sebenarnya 1100. Dapatnya segini. Ya kan? Karena ini biaya overhead variabel yang dibebankan. Jadi kita masukinnya yang variabel aja tarifnya. Kemudian selisih ini 250.000 dengan ini itu selisihnya 5.555,8. Jadi selisihnya ini. Nah, kita lihat di sini. Yang sebenarnya nilainya segini, yang dibebankan segini. Nah, berarti biaya yang sebenarnya terjadi itu lebih besar daripada yang dibebankan. Yang dibebankan ini kan berarti yang dianggarkan kan? Yang dianggarkan nilainya lebih kecil daripada yang sebenarnya. Berarti itu favorable atau unfavorable. Nah, unfavorable berarti itu tidak menguntungkan, favorable berarti itu menguntungkan. Nah, yang sebenarnya itu biaya kita keluar biaya lebih gede daripada yang kita anggarkan. Berarti itu unfavorable karena biaya yang kita keluarkan itu lebih besar sebenarnya daripada yang kita anggarkan. Berarti ini adalah unfavorable sebesar 5.555,8. Oke, ini namanya selisih antara biaya overhead variabel yang sebenarnya dengan biaya overhead variabel yang dibebankan, itu namanya spending varian. Jadi nilai spending variannya itu unfavorable sebesar 5.555,8. Kemudian kita lanjutkan. Kapasitas yang dianggarkan. Kebetulan yang dianggarkan kemarin kan ada 4 jenisnya. Yang pertama itu apakah secara idealnya anggaran 100%, kemudian praktikal secara praktis, kemudian secara normal, dan kemudian secara aktivitas yang sebenarnya dianggarkan. Itu jenis anggaran kapasitas kan. Nah, ini kita makainya yang normal capacity, aktivitas normal, kapasitas normal. Nah, jadi kapasitas yang dianggarkan kita itu untuk assembling itu 1000 nih, 1000 jam mesin. Kita pakainya kapasitas normal. Nah, 1000 jam mesin. Aktivitas yang sebenarnya berapa? Nah, aktivitas yang sebenarnya ini 1100. Nah, berarti ini 1100. Nah, selisih antara kapasitas yang dianggarkan dengan aktivitas yang sebenarnya itu namanya idle capacity. Jadi namanya idle capacity. Idle capacity itu berarti kapasitas yang menganggur, kapasitas yang tidak digunakan. Nah, kita menganggarkannya 1000, tapi sebenarnya kita make jam mesin itu 1100. Jadi kita menganggarkan kita akan beraktivitas 1000 jam mesin. Ternyata kita beraktivitas 1100 jam mesin. Berarti nggak ada dong kapasitas yang menganggur, jadi minus 100 kan. Kapasitas menganggur itu berarti kapasitas yang tidak digunakan. Berarti ini kapasitas menganggurnya minus 100. 1000 dikurang 1100, dapatnya minus 100. Kemudian tarif OH tetap berapa? Nih. Tarif OH tetap itu 100. Nah, 100. Idle capacity dikali dengan tarif OH tetap itu namanya idle capacity varian. Idle capacity varian 100 dikali 100 dapatnya 10.000. Nah, 10.000. Nah, ini favorable atau unfavorable? Nah, kita lihat di sini. Kapasitas yang dianggarkannya 1000, aktivitas yang kita lakukan itu 1100 jam mesin. Nah, karena kita tahu bahwa
biaya tetap itu berapapun aktivitas kita, biayanya akan tetap segitu. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan aktivitas yang lebih banyak, supaya biaya per unit kita itu, biaya per aktivitas atau biaya per unit kita itu lebih rendah. Oke, berarti di sini idle capacity variannya 100 kali 100 10.000. Karena di sini kapasitas yang dianggarkan itu lebih kecil daripada yang sebenarnya, berarti ini adalah favorable, berarti favorable. Nah, ini unfavorable 5.555,8. Ini favorable 10.000. Nah, berarti selisih ini gimana? Ini kan berarti kalau dia unfavorable satu lagi favorable, berarti nanti kita selisihkan. Selisihnya di sini itu 4.444,2. Ini selisihnya. Selisih spending varian, selisih antara spending varian dengan idle capacity varian segini. Nah, ini nilai dari favorable itu lebih besar daripada unfavorable. Berarti ini favorable kan? Karena ini favorable-nya lebih besar daripada unfavorable. Nah, kalau misalnya ini favorable, ini juga favorable, berarti di sini dijumlahkan ini ditambah sama ini, dapat nanti hasilnya penjumlahan itu namanya nanti favorable. Kemudian kalau misalnya nanti ini unfavorable, ini juga unfavorable, berarti juga dijumlahkan. Berarti hasil penjumlahan itu nanti hasilnya namanya unfavorable. Tapi kalau dia berbeda, yang satu unfavorable, yang satu favorable, maka itu kita selisihkan. Untuk menentukan apakah dia hasil akhirnya itu favorable atau unfavorable, itu kita lihat angka mana yang terbesar. Apakah angka yang di unfavorable atau angka yang di favorable. Nah, kebetulan di sini angka favorable itu lebih besar daripada unfavorable, sehingga ini adalah favorable. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk departemen mixing dan finishing itu caranya sama. Nah, kita masukin angkanya masing-masing. Nah, ini masukin datanya masing-masing. Ini tarif OH variabel dari departemen mixing. Nah, ini dia dapat segini. Nah, ini favorable karena biaya OH variabel yang sebenarnya itu lebih kecil daripada yang di sini, yang dibebankan. Kemudian ini kita masukin datanya berdasarkan data di soal. Ini kapasitas yang dianggarkannya 500, yang sebenarnya 480, berarti kan kurang daripada aktivitas yang dianggarkan. Berarti kan nanti biaya tetapnya jadi besar. Nah, berarti ini namanya unfavorable kan? Unfavorable segini. Favorable, unfavorable, berarti kita cari selisihnya. Dapat segini. Selisihnya karena favorable-nya lebih besar, maka di sini favorable. Kalau dia favorable sama favorable, maka ini ditambahkan dengan ini. Kalau misalnya unfavorable, maka ini ditambahkan kalau dia sama-sama unfavorable, maka ditambahkan. Kemudian departemen finishing juga kayak gitu. Nah, ini dapat caranya sama. Kemudian jurnal yang diperlukan. Ini sama kayak kita belajar aliran biaya sebelumnya. Kita belajar aliran biaya itu kan ada jurnal overhead. Yang pertama kita bebankan overhead yang dibebankan ke produk. Nah, ini kalau kita membebankan biaya overhead yang dibebankan ke produk, ini kan jurnalnya persediaan dalam proses pada OH yang dibebankan kan pada materi sebelumnya. Nah, sekarang itu kita bagi 3 berdasarkan departemennya. Kita pisah. Kita masukin angkanya masing-masing. OH yang dibebankannya itu berapa nilainya. Nah, kita ambil angka yang di sini. Kita ambil data yang di soal. Nih. OH yang dibebankan. Mana? Nih, yang nih. Kita masukin masing-masing.
Kemudian mencatat biaya overhead yang sebenarnya. Overhead yang sebenarnya pas kita catatkan OH yang sebenarnya ini kita pisah berdasarkan departemennya masing-masing. Kita masukin angka yang ini. Nih. Kemudian akun-akun yang dikreditkan ini kan tergantung nanti kita sebelumnya itu pas pembayaran itu kita beban apa yang kita bayar. Kan biasanya sebelum kita mencatat OH yang sebenarnya ini kan sebelumnya ada misalnya keluar biaya gaji, berarti beban gaji pada kas, ya kan? Nah, sekarang pas kita bebankan dia ke overhead yang sebenarnya, berarti ini jadi akun-akun yang dikreditkan ini bisa jadi ini beban gaji, beban penyusutan, atau beban-beban yang lainnya. Jadi kita di sini kita bikin aja akun-akun yang dikreditkan. Tergantung pas kita pembayaran itu beban apa yang kita debitkan, sehingga pas dia dibebankan ke OH yang sebenarnya itu akun-akun yang dikreditkan itu adalah yang kita debitkan sebelumnya pas pembayaran. Beban gaji, beban depresiasi, beban utilities, atau beban yang lain-lainnya yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik yang sebenarnya. Kemudian menutup OH yang sebenarnya dan OH yang dibebankan serta mengakui selisihnya. Nah, ini OH yang dibebankan itu kan di sini dikredit kan, berarti pas kita tutup itu di debit. Kita pindahin debit ke sini. Kemudian ini OH yang sebenarnya itu kan di debit, kemudian kita kreditkan di sini. Nah, kita kreditkan. Nah, kemudian kita catat selisihnya. Selisihnya itu kita lihat dari sini, kita pisah antara spending varian dan idle capacity varian. Nah, ini unfavorable. Dia kalau unfavorable itu berarti sama kayak rugi. Rugi itu sama kan kayak beban saldo normalnya di mana? Di debit kan. Nah, berarti kalau unfavorable dia di debit, maka ini debit. Kemudian ini favorable berarti ini kredit. Kemudian ini favorable, ini kredit, kemudian ini debit karena unfavorable. Kemudian ini unfavorable debit, favorable ini kredit. Nah, kita taruh ke sini. Nih spending varian, idle capacity varian, kita sebutin itu mixing, assembling, atau finishing. Nah, ini dia. Ini yang varian yang tadi ada 6 kan jadinya. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 4. Menutup akun OH varian ke akun harga pokok penjualan. Nah, ini sama kayak aliran biaya yang kita pelajari sebelumnya, tapi ini kita pisah per departemen dan kita pisah nama variannya itu. Nah, ini yang di sini ini kan ini debit nih, yang di sini di debit. Nah, kemudian kalau kita tutup berarti kita kredit kan, berarti yang 3 ini idle sampai spending varian finishing ini, yang 3 itu kita kreditkan. Ini dia kreditkan. Ini dia kreditkan. Kemudian yang ini kan kredit nih, kredit yang 3 ini berarti kita debitkan. Kemudian selisihnya supaya balance, kita taruh di sana harga pokok penjualan supaya ada balance. Berarti di sini angka yang di sini itu lebih besar daripada yang di sini, sehingga kita taruh harga pokok penjualannya itu di kredit sebesar selisihnya supaya dia balance. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain, semoga ngerti ya.